love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3095. Aku sudah selesai. Iton tampak ketakutan. Berbeda dengan wajah tenangnya barusan setelah melihat betapa mudahnya Iwan membunuh Hades. Karena keluarga Noto, dia dan keluarganya menjadi musuh Iwan. Hades meninggal. Penjaga suci keempat terluka dan kondisi vitalnya tidak diketahui. Satu-satunya orang yang tersisa di keluarga Mika adalah Iton dan ketiga pengawalnya. Para penjaganya sangat lemah dan pasti tidak bisa mengalahkan Iwan. Jika semuanya sesuai dugaan Iton, dia akan menjadi target Iwan berikutnya. Akhir hidupnya tidak akan lebih baik daripada akhir cerita Hades. Karena itu, dia mulai merasa takut dan tidak tahu bagaimana menghadapi Iwan. Tuan Mika, dia terlalu kuat, kita harus lari sekarang. Para penjaga akhirnya tersentak dan bergegas membantu Iton lari menyelamatkan nyawanya. Sayang sekali, sekarang sudah terlambat. Lari? Menurut kalian itu mungkin? Iwan mendengus. Dengan lambaian tangannya, energi spiritual yang kuat berputar ke arah Iton dan para pengawalnya. Iton hanyalah seorang pemuda, para penjaganya adalah pejuang generasi kedua keluarga Mika. Semuanya masih berada pada level kekuatan yang rendah dan bahkan belum mencapai tahap awal alam yang munah. Bagaimana mereka bisa melawan Iwan? Ledakan. Setelah suara keras, 4 dari mereka terlempar oleh serangan Iwan. Saat mereka mendarat darurat, mereka menderita luka dalam dan mengeluarkan darah. Karena cedera tersebut, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit dari lantai. Masun, ambil kekuatan mereka sebagai hukuman. Tangkap Iton, aku masih membutuhkannya, perintah Iwan. Ya Tuan, jawab Masun dan berjalan ke arah Iton dan para pengawalnya. Apa? Beraninya kamu? Iton kaget dan takut saat dia melihat ke arah Iwan. Hei, aku memperingatkanmu. Ayahku adalah bos pusat. Jika kamu berani mengambil kekuatanku atau menyakitiku, ayahku dan keluargaku tidak akan pernah melepaskanmu. Tegur Iton dan mencoba mengancam Iwan. Bos pusat, terus kenapa? Saya tidak keberatan memberitahumu sekarang. Saya sedang bersiap untuk bertemu dengan bos pusat nanti. Mari kita lihat siapa yang tidak membiarkan siapa pergi. Iwan mendengus dan tidak takut. Melalui reaksi Hades, dia secara samar-samar percaya bahwa bos pusat dan Brahma ada hubungannya atau mereka bisa jadi adalah orang yang sama. Untuk sampai ke dasar, dia ingin mencari bos pusat sekarang untuk berjaga-jaga hal lain terjadi. Apa? Orang lain yang hadir di sana terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Meskipun Iwan telah mengalahkan Hades dan penjaga suci keempat dan tidak ada yang tahu seberapa kuat Iwan, keluarga Mika adalah salah satu keluarga paling kuat di wilayah tengah. Mereka memiliki orang-orang penjaga suci di tahap akhir yang munah dan juga Rasul di tahap puncak yang munah. Bos pusat adalah yang terkuat di antara mereka. Rumor mengatakan bahwa bos pusat telah mencapai tahap semisain. Yang pasti, Iwan tidak mampu mengalahkan bos pusat sendirian. Namun Iwan bersiap pergi ke keluarga Mika untuk menemui bos pusat setelah dia membunuh Hades. Bukankah Iwan menggali kuburnya sendiri dengan melakukan hal itu? Pada saat itu, semuanya kaget dengan keputusan Iwan.